Selamat datang di Kitab Mawas Diri, dan kali ini kita akan melanjutkan kisah tentang kematian Syekh Siti Jenar bagian ketiga. Jangan pernah lupa diri dan jangan lupakan dari mana kamu berasal. Melanjutkan kematian Syekh Siti Jenar, versi ketujuh, bahwa terdapat dua orang tokoh utama yang memiliki nama aslinya berdekatan dengan nama kecil Syekh Siti Jenar, San Ali. Dan tokoh yang satu adalah Hasan Ali, nama Islam Pangeran Anggarokso, anak si bungsi yang semula berambisi menguasai Cirebon, namun kemudian terusir dari keraton. Karena kedurhakaan kepada si bungsi dan pemberontakannya kepada Cirebon, ia menaruh dendam kepada Syekh Siti Jenar yang berhasil menjadi seorang guru suci utama di Giri Amparan Jati. Tokoh yang satunya lagi adalah San Ali Ansor Al-Isfahani dari Persia, yang semula merupakan teman seperguruan dengan Syekh Siti Jenar di Baghdad. Namun ia menyimpan dendam pribadi kepada Syekh Siti Jenar karena kalah dalam hal ilmu dan kerohanian. Ketika usia Syekh Siti Jenar sudah uzur, dua tokoh ini bekerja sama untuk berkeliling ke berbagai pelosok tanah Jawa, ke tempat-tempat yang penduduknya menyatakan diri sebagai pengikut Syekh Siti Jenar. Padahal mereka sendiri belum pernah bertemu dengan Syekh Siti Jenar. Sehingga masyarakat tersebut kurang mengenal sosok asli Syekh Siti Jenar. Pada tempat-tempat seperti itulah, dua tokoh pemalsu ajaran Syekh Siti Jenar memainkan perannya, mengajarkan berbagai ajaran mistis, bahkan perdukunan yang menggeser ajaran tauhid Islam. Hasan Ali mengaku dirinya sebagai Syekh Lemah Abang, dan San Ali Ansor mengaku dirinya sebagai Syekh Siti Jenar. Hasan Ali beroperasi di Jawa bagian barat, sementara San Ali di Jawa bagian timur. Kedua orang ini sebenarnya yang dihukum mati oleh anggota Wali Songo karena sudah melancarkan berbagai fitnah keji terhadap Syekh Siti Jenar sebagai guru dan anggota Wali Songo. Kemungkinan karena silang sengkarut kemiripan nama itulah, maka dalam berbagai serat dan babat di daerah Jawa, cerita tentang Syekh Siti Jenar menjadi simpang siur. Namun pada aspek yang lain, ranah politik juga ikut memberikan andil pendiskreditan nama Syekh Siti Jenar. Karena naiknya Raden Fatah ke tampuk kekuasaan Kesultanan Demak, diwarnai dengan intrik perebutan tahta kekuasaan Majapahit yang sudah runtuh, sehingga segala intrik bisa terjadi dan menjadi halal untuk dilakukan, termasuk dengan mempolitisasi ajaran Syekh Siti Jenar yang memiliki dukungan massa banyak, namun tidak menggabungkan diri dalam ranah kekuasaan Raden Fatah. Jadi, dikaitkan dengan kekuasaan Sultan Trenggono, sebagaimana tercatat dalam berbagai fakta sejarah, naiknya Sultan Trenggono sebagai penguasa tunggal Kesultanan Demak adalah dengan cara berbagai tipu muslihat dan pertumpahan darah. Karena sebenarnya yang berhak menjadi sultan adalah Pangeran Suronyonto, yang dikenal dengan sebutan Pangeran Sekar Sedoing Lepen.
kakak laki-laki Sultan Trenggono yang harusnya menggantikan Adipati Unus. Sedo ing lepen artinya meninggal di sungai. Sebenarnya, Pangeran Suronyoto tidak meninggal di sungai, namun dibunuh oleh orang-orang suruhan dari Pangeran Trenggono. Baru setelah terbunuh, mayatnya dibuang ke sungai. Kematian kakaknya tersebut diduga atas strategi Sultan Trenggono. Sultan Trenggono sendiri pada mulanya tidaklah begitu disukai oleh para adipati dan kebanyakan masyarakat, karena sifatnya yang ambisius dan dibingkai dalam sikap yang lembut. Salah satu tokoh penentang utama naiknya Trenggono sebagai sultan adalah Pangeran Panggung di Bojong, salah satu murid utama Syekh Siti Jenar. Demikian pula masyarakat Penging yang sejak kekuasaan Raden Fatah belum mau tunduk pada Demak. Banyak masyarakat yang sudah tercerahkan kemudian kurang menyukai Sultan Trenggono. Mungkin oleh karena faktor inilah, maka Sultan Trenggono dan para ulama yang mendekatinya kemudian memusuhi pengikut Syekh Siti Jenar. Maka kemudian dihembuskan kabar bahwa Syekh Siti Jenar dihukum mati oleh Dewan Wali Songo di Masjid Demak, dan mayatnya berubah menjadi anjing kudisan dan dimakamkan di bawah mihrab pengimaman masjid. Suatu hal yang sangat mustahil terjadi dalam konteks hukum Islam, namun tentu dianggap sebagai sebuah kebenaran atas nama kemukjizatan bagi masyarakat awam. Keberadaan para ulama penjilat penguasa yang untuk memenuhi ambisi duniawinya bersedia mengadakan fitnah terhadap sesama ulama, dan untuk selalu dekat dengan penguasa, bahkan bersedia menyatakan bahwa suatu ajaran kebenaran sebagai sebuah kesesatan dan makar. Karena menabrak kepentingan penguasa itu sebenarnya sudah digambarkan oleh para ulama. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulum Al-Din menyebutkan sebagai al-ulama al-su, atau ulama yang jelek dan kotor. Sementara ketika Sunan Kalijogo melihat tingkah laku para ulama pada zaman Demak yang terkait dengan bobroknya moral dan akhlak penguasa, di samping fitnah keji yang ditunjukkan kepada sesama ulama, namun beda pendapat dan kepentingan, maka Sunan Kalijogo membuat deskripsi secara halus. Sesuai dengan profesinya dalam budaya, utamanya sebagai dalang, Sunan Kalijogo menggambarkan kelakuan para ulama yang ambisi politik dan memiliki karakter jelek sebagai tokoh Sang Yamadipati dan pendeta Durna atau ulama yang bermuka dua. Kedua tokoh tersebut dalam serial pewayangan model Sunan Kalijogo digambarkan sebagai ulama yang memakai pakaian kebesaran ulama, memakai sorban, daster, jubah, sepatu, biji tasbih, dan pedang. Pemberian karakter seperti itu adalah salah satu cara Sunan Kalijogo dalam mencatatkan sejarah bangsanya. Yang terhina dan teraniaya akibat tindakan para ulama jahat yang mengkhianati citra keulamaannya dengan menjadikan diri sebagai Sang Yamadipati atau mencabut nyawa manusia yang dianggapnya berbeda pandangan dengan dirinya, atau dengan penguasa di mana sang ulama mengabdikan dirinya. Hal tersebut
merupakan cara Sunan Kalijogo melukiskan suasana batin bangsanya yang sudah mencitrakan pakaian keulamaan, dalil-dalil keagamaan sebagai atribut sang pencabut nyawa. Atas nama agama, atas nama pembelaan terhadap Tuhan, dan karena dalil-dalil mentah, maka aliran serta pendapat yang berbeda harus dibungkus habis. Gambaran Pendeta Durna sendiri adalah wujud dari rasa muak Kalijogo terhadap para ulama yang menjilat kepada kekuasaan. Bahkan aktivitasnya digunakan untuk semata-mata membela kepentingan politik dan kekuasaan. Menggunakan dalil keagamaan hanya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi dengan mencelakakan banyak orang sebagai tumbalnya. Citra diri ulama yang tukang hasut, penyebar fitnah, penggunjing, dan pengadu domba. Itulah yang dituangkan oleh Sunan Kalijogo dalam sosok Pendeta Durna. Berbagai versi tentang kematian Syekh Siti Jenar menunjukkan bahwa tokoh Syekh Siti Jenar memang sangat kontroversial. Berbagai literaturnya yang ada dan tidak dapat memastikan tentang asal-usul keberadaannya hingga proses kematian yang dialaminya, disebabkan oleh banyak faktor dan kepentingan yang mengitari. Walaupun demikian, sejumlah besar keterangan yang mengisahkan tentang keberadaannya memperlihatkan ajarannya yang selalu dipertentangkan dengan paham para wali. Namun sekaligus tidak jarang membuat para wali itu sendiri kagum dan mengakui kebenaran ajarannya. Tentu saja, pengakuan dan kekaguman itu tidak pernah diperlihatkan secara eksplisit karena akan mengurangi keagungan mereka. Di samping kurang objektifnya penulisan serat dan babat Jawa yang terkait dengan Syekh Siti Jenar. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa dalam berbagai serat dan babat tersebut, akhir dari kisah Syekh Siti Jenar selalu dihiasi dengan usaha-usaha intrik politik para wali. Bisa jadi hal ini memang dilakukan oleh para ulama penjilat kekuasaan dan oleh murid-murid generasi penerus para ulama yang pernah memusuhi ajaran Syekh Siti Jenar, atau para penulis kisah yang juga memiliki kepentingan tersendiri terkait dengan motif politik, ideologi, keyakinan, dan ajaran keagamaan yang dianut. Pada sisi lain, di samping disebabkan banyaknya referensi yang berbeda dalam menjelaskan kisah Syekh Siti Jenar, pemahaman mereka yang membacakan memberikan pemahaman baru dari bacaan tersebut, sehingga memperbanyak versi. Misalnya, tentang pemahaman salah satu versi mengenai asal-usul Syekh Siti Jenar yang dalam serat Syekh Siti Jenar, sebagaimana juga disadur dalam falsafah Syekh Siti Jenar, disebut berasal dari caing atau elur. Sebagian penafsir juga mengatakan bahwa memang Syekh Siti Jenar bukanlah berasal dari manusia. Namun, semula ia adalah seekor cacing yang disumpah oleh Sunan Bonang menjadi manusia. Padahal, jika cara pembacaan ini dilakukan dengan cara referensi silang, kita mendapatkan penjelasan dari sumber lain. Misalnya, dalam serat Syekh Siti Jenar yang tersimpan di Museum Radya Pustaka Surakarta, bahwa yang dimaksud elur
tidak lain adalah Wrejit Bangsa Sudra atau yang berasal dari rakyat jelata. Maksudnya, Syekh Siti Jenar adalah masyarakat biasa yang berhasil menjadi wali, atau seorang wali yang menjelata dan menempatkan dirinya berada di tengah-tengah orang yang makmur. Dan mana yang benar, tergantung kepercayaan Anda dan wallahu alam. Terima kasih telah menyimak kitab ini, dan sampai berjumpa di kitab-kitab selanjutnya.